Hello. Mas Randi Danista. Randi. Mas Randi Danista, keyboardis Niji. Betul. Betul. Kenapa selalu memutar lagu Mr. Brightside sebelum Niji tampil? Sebenarnya buat manasin aja sih. Jadi kan Oke. kayak sebelum, karena itu lagu favorit band kita juga. Jadi kita tuh sebelum naik ke panggung tuh kayak ada transisi, kayak adjust body sebelum manggung on stage gitu tuh harus dibakar dulu sebenarnya. Oke. Jadi emang enaknya tuh dipancing pakai mood yang lagu favorit kita satu band. Oke. Jadi ya kebetulan Brightside tuh salah satu tracknya The Killers yang emang dari dulu kita suka bawain gitu. Jadi kayak ngestimulan segala macam energi yang dari lagu favorit dulu. Jadi pas naik ke panggung tuh kita udah jadi gitu. Energinya. Ya kayak gitu. Energi untuk penonton atau untuk Nijinya? Untuk kitanya. Oke. Nah, habis itu jadi kalau energi kitanya udah beres, pas manggung baru bisa deliver kan ke penonton gitu. Oke. Berarti posisi masang lagu Mr. Brightside itu Niji udah di atas panggung. Karena kan biasanya masih kosong kan. Di samping-samping Oke. gitu kan. Jadi kayak biasanya sebelum naik ke panggung tuh kayak ada satu tempat di pinggir panggung gitu tuh Oke. yang biasanya Ada space ya? ada space gitu. Nah, biasanya kita ngumpul di situ dulu tuh, masang intro segala macam, ngeliat crowd. Nah, baru dari situ kita juga bisa ngintip-ngintip gitu kan. Iya. Kayak oh rame nih, rame. Ya udah baru masuk gitu. Dan itu selalu heboh ya. Pada saat pasang lagu Mr. Brightside, Kalau terbukti penonton hype. kalau yang nonton generasinya pasti hype sih. Tapi Oke. kalau yang nonton generasinya EPT Oke. belum tentu. Iya. Mungkin Iya. sekarang mesti ganti EPT kan. Generasi udah beda ya. Generasinya udah beda nih. Oke. Berarti emang itu spesifik lagu itu karena emang itu jadi favorit track Ya. Niji. Oke. Sebenarnya banyak sih, kalau gue nonton band-band luar kayak The Strokes, dia juga suka muterin lagu favoritnya mereka dulu. Terus kayak Dewa tuh suka muterin Queen dulu. Oke. Jadi emang kayaknya itu salah satu treatment buat diri kita gitu loh, buat hadir here and now-nya sebelum manggung gitu. Ya gitu, dipancingnya pakai track favorit. Oke, dan itu gak bisa tanpa track itu. Sebenarnya sih Ada rasa yang cuma bedanya kalau misalnya kita baru kayak masuk panggung terus baru kayak adjust gitu tuh sebenarnya ada telatnya gitu kan. Artinya kita akan nyeting tubuh kita tuh di lagu pertama. Oke. Sedangkan kalau ini kan lagu pertama tuh harusnya kita udah jadi gitu, harusnya secara Oke. olah tubuh dan lain-lain. Jadi penonton tuh dari lagu pertama udah bisa ngeliat kita emang wah gila nih on stage gitu. Udah siap jadinya ya. Giring masuk udah siap dan semuanya udah panas. Benar. Kita semua kan tahu Karandi, perjalanan Karandi lama banget di Niji. Mulai tahun berapa Kak Niji berdiri? Dari 2002. 2002. 2002. Sampai sekarang berarti Tahun ini 22 tahun. 22 tahun. Next year 23 tahun. Udah 2 dekade. 2 dekade. 2017 kita semua tahu di Niji ada vokalis yang mundur. Dan itu pasti menjadi faktor yang besar juga buat suatu band kan, vokalis gitu. Benar. Ganti rezim. Dan itu pergantian yang pastinya banyak penyesuaian dan lain-lain. Yang kita tahu pasti juga band udah dikenal dengan vokalisnya, akhirnya mundur. Pertanyaannya, kenapa Niji masih berlanjut? Oke.
Karena ternyata Niji ini ternyata bukan sekedar band, tapi ini tuh udah milik masyarakat gitu lah. Gue ngerasanya kenapa ini harus dilanjutin karena ternyata lagu-lagu kita dan apa sih itu namanya, kayak identity yang udah kita bentuk, kayak apa sih itu namanya ya, tadi gue mau nyebut satu IP lah. IP, oke. Ya semacam IP yang emang ini tuh udah milik masyarakat sebenarnya. Jadi kayak lagu-lagu kita semua tuh udah hampir semuanya di hati masyarakat, dan ini tuh nggak boleh hilang gitu lah. Jadi emang itu yang harus kita perjuangkan gitu, kayak dari band yang menjadi sebuah brand yang kemudian udah masuk ke hati masyarakat, dan lagu-lagu kita banyak mengencourage generasi muda untuk tetap berjuang dan segala macam. Terus di sini juga ada kisah percintaan, persahabatan, dan ini semua yang menjadi tema-tema yang kayak akan abadi sih menemani hari-hari kehidupan kita nih gitu loh. Jadi kita ngerasa kayaknya ini nggak bisa dihilangin gini aja sih. Ini kita harus lanjutin, dan alhamdulillahnya sih kayak ternyata semesta ngasih nih kayak ternyata ada warna baru lagi nih, si Ubay gitu kan. Karena kan sebenarnya Pelangi itu kan Magiku Hibiniu gitu kan. Magiku Hibiniu. Emang ada 7 warna. Dan sebelum warna terakhir tuh ada warna yang gak jelas ya. Nila tau gak warna apa? Nila. Tau gak warna nila? Kayak gimana? Gak tau kan? Nggak tahu. Nah ini sih yang gak jelas itu. Makanya dia cabut. Jadi Magiku Hibiniu. Jadi U tuh yang terakhir tuh ungunya tuh Ubay masuk nih gitu. Jadi kita completely emang analogi menarik. Emang Pelangi kan, Niji artinya dari bahasa Jepang pelangi. Ternyata emang komponen warnanya ya memang kayak gitu adanya gitu. Jadi emang ada satu warna yang tidak jelas ini yang selalu berada di sekitar kita terus gitu kan. Jadi ya udahlah, emang spektrumnya begini nih. Emang berarti dunia tuh menciptakan Niji tuh seperti ini gitu. Ada spektrum yang komposisinya kayak begini gitu. Dan akhirnya nama Pelangi itu jadi sesuatu ya? Iya, dari yang background nama kita itu sih. Dan Pelangi kan emang nggak pernah hilang kan. Maksudnya setiap habis hujan, mau kita ngilang kayak gimana, ntar habis hujan ya bisa aja muncul lagi gitu. Jadi kita tuh semacam ya kayak nama kan emang doa gitu kan. Jadi kita berharapnya emang ya kita nggak bakal bisa hilang sih gitu. Secinta itu berarti sama Niji? Iya, karena ya kayak gitu, kita ada tuh momen-momen kita kayak udah mau denial, udahlah selesai, tapi semesta dan lain-lainnya tuh nggak pengen itu terjadi gitu. Jadi kita kayak di push body kita semuanya, lo benahin dulu deh diri lo gini sebelum kayak ngambil keputusan yang ini tuh udah harus udahlah atau apa segala macam. Kita semua masing-masing dikasih dentuman masing-masing yang disuruh kayak ya udahlah lo ngobrol sama diri lo dulu gini sampai semuanya yakin bahwa anjing ternyata emang kita tuh satu sama lain udah persahabatan yang udah segitu solidnya sih kayak. Makanya di lagu Ado kan ada lirik yang gue bikin tuh kayak kita sudah berjalan sejauh ini tuh kayak emang nggak bisa gitu loh dibubarin gitu aja gitu loh. Terlalu berharga aja sih gitu. Tapi kenapa pilih Ubay jadi vokalis Niji yang baru? Kenapa pilih Ubay ya? Karena waktu itu emang dibikinin kayak ajang cari vokalis gitu kan. Terus memang dari label dibikinin, terus akhirnya kita kayak ngeliat satu sosok yang ya udah ini nih kayak pas nih, karena dia juga suaranya unik, terus bisa main saksofon, ditambah berotot gitu. Itu jadi unique selling point baru Niji. Jadi kayaknya lo punya otot, lo punya kuasa sih ya. jadi kayak ya vokalis si Ubay ini kayak represent kayak rebelnya juga ada gitu. Jadi
akhirnya memicu kita buat ya udah kita harus stay young nih gitu loh, kayak lo jaga badan, lo jangan sampai gemuk, lo jangan sampai itu semua pacuan-pacuan yang baru itu tuh ada di Ubay gitu loh. Jadi kayak emang sangat positif, jadi ya buat ngebawa bandnya, buat ya kita band harus penampilan tuh juga krusial juga di stage gitu segala macam, lo harus stylish, harus ini jaga badan segala macam kayak gitu. Jadi kita benar-benar di apa ya, di push buat kayak gitu juga, akhirnya ya udah nurut semuanya dengan karakter yang tentunya berbeda dong. Benar. Karena kalau kita ngeliat Ubay karakter suaranya udah beda. Akhirnya mungkin Niji itu kan dikenal dengan Britpop ya. Setuju nggak kalau menurut Karendi akhirnya dengan nuansa baru ini bisa dibilang Britpopnya Niji ini udah bukan ke arah Britpop ya? Setuju gue, karena tadinya misalnya kita ngomong kita Britrock gitu ya, pengen masuk ke Ubay, Britnya tuh hilang, jadi ya udah kita as alternative rock gitu. Dan itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa banget, karena menurut gue kayak genre itu hanya sebuah apa ya, kayak justru itu genre itu kayak batasan-batasan yang dibikin sendiri gitu. Padahal kita tuh yang namanya main musik kayak eksploratifnya, mau bisa se-eksperimen apa bebas aja gitu. Karena kan selama perjalanan ini Britpop kan, dan artinya pergantian itu nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Nah karakternya berbeda. Nggak jadi masalah. Kalau sama Ubay berarti selain dari segi karakter suara, secara hubungan antar orangnya juga akhirnya nyambung, cocok. Nyambung. Maksudnya pelan-pelan kan, kita yang namanya baru kenalan kayak ada adaptasi dulu gitu kan. Ini dia terutama ngafalin kayak ini orang moodinya di mana nih kan. Kita kan kalau baru kenal nih harus tahu cara ngomong sama orang ini, nyikapinnya, momentum kalau dia capek. Nah ini tuh belakangan ini kan kita emang lagi manggung padat segala macam. Nah itu tuh juga sambil bisa ngeliat tuh kayak kalau habis manggung padat nih karakter dia nih emosionalnya perubahannya terjadi kalau apa gitu. Nah itu tuh kita emang kita hafalin aja terus itu. Karena jujur emang yang namanya band tuh baru kelihatan pas tur panjang gitu kan, keluar asli-aslinya segala macam, dan perjalanan jauh waktu yang lama bareng. Benar, dan itu yang harus kita pelajarin supaya komunikasinya tetap bisa terjaga gitu loh. Oke. Dan ngomongin soal genrenya akhirnya ada penyesuaian, Niji ini 2025 mau keluarin album. Benar. Dan pastinya dengan nuansa yang berbeda. Beda banget. Beda banget. Kenapa Kak? Gue juga sampai nggak nyangka. Ini serius nih Niji nih. Gue nggak pernah bikin lagu kayak gini nih, bisa sampai kayak gitu. Sampai dari Mas Rendinya sendiri. Dari kan kita kayak ngumpulin lagu-lagu gitu kan. Ngumpulin lagu-lagu, terus dari salah satu personel misalnya bikin lagu, ini lagu nggak Niji banget deh kayaknya, tapi kita coba aransemen sampai seniji mungkin, dan malah ketemu formula yang seru gitu. Terus wah gila juga ya, bisa jadi kayak gini endingnya nih, bagus juga nih gitu lah. Jadi kita semuanya cukup surprise sama hasil-hasilnya ketika satu sama lain udah ngisi lagu ngisi instrumen di tiap musiknya ini gitu. Jadi misalnya gue punya lagu kan, gue nggak tahu kadang-kadang gitaris gue ngisinya bakal gimana gitu kan. Jadi pas mereka udah Rama, Ariel udah ngisi, anjing ternyata bisa kayak gini, keren juga deh. Terus baliknya kayak anak-anak ngelepas gue ngisi synth-nya kayak gimana, ya pas gue isiin gini semuanya juga yang kayak ternyata bisa gini ya end up-nya gitu. Jadi ekspor banget hal-hal yang ya cukup surprise gitu sih. Bagi dia sendiri pun juga ada surprise ya, dengan karakter musik kayak gitu. Benar. Berapa lagu? 10 lagu. Jadi November ini kita akan keluarin kayak single dulu. Di situ kayak ngasih tahu Niji nih sekarang nih kayak gini loh, bisa se dinamis inilah gitu. Bisa se eksperimental ini. Ya bisa se eksperimen ini, bisa, karena justru gue ngerasa dengan adanya vokalis baru, artinya band gue nih belum matang lagi kan, balik ke belum matang. Jadi hal-hal yang setengah matang tuh sebenarnya gue lebih suka, karena
kayak mangga setengah matang bisa dirujak, bisa sambal mangga, Oke. dibanding mangga yang udah mateng banget cuma bisa dikupas dimakan gitu. Jadi gue lebih seneng diri gue sama band gue tuh kita terus explore supaya kita tuh setengah matang terus aja gitu. Oke, berarti nggak mau berkat juga ya. Ada Iya, ada new eranya Niji ini. benar. Kembali ke setengah matang itu, Kembali ke setengah matang. tinggal dimatengin. Atau mau tetap setengah matang? Pelan-pelan, matangnya tuh pelan-pelannya panjang gitu. Jangan instan. Jangan instan. Karena ntar kalau udah instan jadinya tinggal dikupas dimakan lagi gitu. Ya, Jadi habis justru lagi. habis lagi. Jadi udah paling seru tuh ternyata era-era setengah matang gitu. Oke. Oke. Karen ini ternyata cukup dalam sama musik. Mungkin Amin. mungkin kalau kita lihat role di Niji gitu ya, keyboardist, oke, main keyboard. Tapi ada satu sisi yang gue lihat ya, Karen ini main modular, synthesizer, Ya, dan itu suatu hal untuk musik ya, rumit. itu rumit dan itu next level sebenarnya untuk orang memainkan modular untuk suatu band pop gitu ya, Nah, untuk sampai ngulik benar-benar modular itu menurut gue bukan hal yang normal sebenarnya, karena sebenarnya nggak perlu, ya kan? Gue nggak bisa bilang nggak perlu ya, tapi itu suatu kerumitan dan suatu butuh sense musik yang cukup tinggi. ya sebenarnya itu part of the process. Gue pengen terus setengah matang aja sih. Karena kan Oke. ketika gue nyemplung modular artinya ada satu instrumen yang rumit banget nih. Artinya gue yang udah 20 tahun bermusik ternyata nyentuh satu instrumen ini gue nggak bisa mainin nih. Artinya gue kayak wah ini nggak bisa nih, gue harus ngulik nih Oke, gitu berarti ya. itu kan kehadirannya diikuti dengan adanya Random Brothers. Betul. Kenapa sampai ngulik modular synthesizer? Kenapa ya? Karena sebenarnya gini, kayak gue tuh kan selama ini di Niji ya sound design synthesizernya, gue nge-sound design apa kayak gimana suara synthesizer gue tuh bisa termakan sama pasar juga, tapi gimana ya ngebalance antara niche tapi kejual juga Ya, gitu. Nah itu komersialnya juga dapat. komersial juga dapat. Nah tapi semakin kesini kan gue juga pengen punya idealisme gue yang gue nggak mikirin pasar segala macam, Oke. dan itu gue bisa tumpahin di Random Brothers gitu lah. Jadi kayak gue mau main terserah gue lah ibaratnya gitu kan, Tanpa batasan. tanpa batasan. Dan ternyata ketika gue habis main di Random Brothers gue explore, justru gue banyak ketemu kayak hal-hal yang oh hal ini kalau disimplify bisa cocok nih sama Niji. Oke. Jadi di sini tuh kayak lahan bermain di mana gue ngebongkar dulu apa yang biasa jadi zona nyaman gue gitu loh. Dapurnya ya. Jadi biasanya masak telur ceploknya yang kecap doang. Ah. Ini di Random Brothers gue bisa orang gue nggak peduli market, jadi gue bisa cobain telur campur apa duren campur rambutan gitu terserah gue kan. Tapi nanti di tengah jalan oh ternyata telur yang sama mangga enak nih dicampur. Nah gue bisa racik itu buat yang ngepop mungkin gitu loh. Dan sebenarnya kan modular ini kan perannya bisa ngeluarin sound yang akhirnya nggak ada di musik-musik pada umumnya kan. Ya Sound-sound unik. Artinya ada apa yang kalian ditemuin dari adanya modular ini? Ada kepuasan sendiri kah? Ada sesuatu yang harus dimuntahin atau jadi gini sih, kalau di modular yang gue paling senengnya itu adalah sebenarnya happy accident yang gue cari. Jadi ketika kita patching satu modul ke modul lain tuh ada hal-hal yang tiba-tiba keluar tanpa direncanakan gitu, yang kayak aduh sebenarnya bisa jadi itu error salah gue gitu, kayak kok kusut banget nih bunyinya tapi ternyata inilah happy accident yang gue cari gitu, yang nggak bisa ditemuin di instrumen konvensional yang kalau kayak keyboard, drum apa kita mereka semua patuh sama apa yang kita pencet gitu kan. Nah kalau ini tuh udah ada rumusnya. Nah kalau ini tuh dia nggak patuh gitu, lo pencet dari sini ke sini, colok ke sini, tiba-tiba dia semeraut sendiri, jadi liar gitu. Iya, kenapa mencari keliaran itu?
Itu ternyata yang gue butuhin, kayak untuk diri Karendi sendiri. Ada kepuasan. karena otak gue kan, gue pengen gue dapat hal-hal baru. Oke. Jadi gue semacam komunikasi gue dengan instrumen dan frekuensi. Di situ kan ada frekuensi juga kan, maksudnya kayak adjust osilatornya supaya bunyinya dengungnya enak segala macam. Itu tuh di situ ada permainan mengatur frekuensi. Dan mengatur frekuensi itu koneksinya langsung ke otak, langsung ke tubuh lo juga gitu. Jadi kayak ketika lo nemuin frekuensi yang enak, oh ini nih groove-nya dapet nih di sini gitu. Makanya di Random Brothers gue adaptasinya ke techno music gitu kan. Karena techno music itu kan sebenarnya bukan musikal yang cuma repetisi, tapi di situ tuh ada nafas sebenarnya. Itu yang gue temuin sih ketika main modular, techno music, dan semuanya tuh ternyata anjing nih main musik tuh repetisi yang cuma dek gitu tuh ternyata nggak sembarangan, ada napasnya gitu, kayak ada modulasi yang dibuka ditutup supaya orang yang dengerin tuh ternyata kayak hanyut nyebur gitu. Jadi jadi ternyata nggak sembarangan gitu. Jadi itu yang gue pelajarin sih dari bermain modular gitu. Dan by design berarti Karendi ini gak cepat puas ya, butuh belajar terus hal baru ya. Dan maksudnya ternyata masih panjang banget. Jadi ibaratnya setelah 20 tahun lo ngeband, ngepop, musik lo bisa dibilang ya cukup laku lah di pasaran gitu. Ternyata pas nyemplung ke area yang ini, aja lo nol lagi gitu. Dan Karendi butuh kenalan itu ya, setengah matangnya itu. Butuh lagi. Balik ke titik nol, setengah matang netral lagi, kosong lagi gitu. Non stop repeat kayak gitu terus. Ketika kita mungkin suatu saat di sini ngerasa puas mentok, berarti kita harus cari lagi tuh apa yang bikin kita nol lagi, setengah matang lagi gitu. Dan bukan artinya di titik 100 itu bukan nggak bersyukur kan, tapi justru cari ruang lagi buat. Benar. Karena dia bilang gue tuh nggak suka ngafal. Iya. Makanya sampai parkir dimanapun juga nggak dihafalin. Benar. Males gue. Iya. Tapi sekarang masuk ke film, ke industri film, bermain seni peran, dan tentunya ada skrip di situ, ada naskah yang harus dihafalkan dengan karakter yang keren. Dibilang gue bukan orang yang suka menghafal, gue nggak pernah punya di kepala gue tuh bukan orang yang hafal. Kontradiktif dong. Iya. Kenapa akhirnya sampai mau menghafal skrip atau naskah untuk bermain seni peran? Kalau ini demi kebutuhan. Kebutuhan seorang bapak anak 3. Ternyata ada satu jalan yang ya lo kalau mau dapat something dari sini ya lo ngafalin. Ada pelajaran itu. Ada pelajaran itu. Gue yang nggak suka ngafal dihadapin sama kesempatan untuk menghafal. Dan ternyata setelah lo menghafal, kirain cuma ngafal doang, ternyata masih banyak olah rasa dan lain-lain. Ternyata dari proses ngafalin ternyata ada sambungannya lagi. Abis ngafalin, hafalannya diisi nyawa, hafalannya diisi soul. Jadi berlapis-lapis gitu yang lo tiba-tiba kena tanggung jawab itu karena kan udah masuk film gitu. Kenapa diterusin? Karena kan ada kesempatan. Dengan basic yang nggak suka menghafal, menemukan ternyata nggak cuma menghafal lagi. Ternyata tadi gue ada olah rasa, olah tubuh, ada layer-layer yang makin banyak. Satu kali harusnya kalau emang by design nggak suka menghafal, kesempatan cukup. Tapi sekarang sampai beberapa film terus berlanjut. Ini sebenarnya awalnya saya coba-coba, tapi lama-lama kok enak. Jadi saya terus jadi boraks. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi emang awalnya coba-coba, tapi lama-lama kok enak. Harus intro gitu dulu ya. Iya gitu, itu ternyata real tuh kalimat itu. Ternyata apa yang boraks ngomong soal awalnya coba-coba ternyata enak. Itu yang dirasain. Itu yang gue rasain di seni peran, karena ternyata seni peran itu kayak ngasih ruang di tubuh lu banyak banget tamasyanya gitu. Kayak lo misalnya di musik kan
Lo misalnya dikasih waktu ngelit di lagu paling banyak berapa 1 menit aja udah kepanjangan kan lo kalau ngelit gitu. Jangan di film lo dikasih ruang, oke, lo ngelit di scene ini berjalan 15 menit. Ya lo 15 menit tuh kayak main kayak ngelit gitar, ngelit ini. Jadi kebayang kan kayak apa ya? Orgasmnya tuh segitu panjangnya gitu. Oke. Gitu. Artinya ada korelasi yang Karen dirasain antara musik, orgasme di musik, dan ternyata ada rasa itu juga pas bermain seni peran. Ya. Dan semuanya ternyata kayak beda spektrum, yang musik tuh di sebelah sini, yang peran sebelah sini, dan ketika itu digabungin, abis gue syuting, gue manggung, diteriakin penonton syuting, itu menurut gue itu hal yang nggak bisa dibeli pakai uang sih. Kayak pejabat mana juga mau beli rasa itu nggak bisa. Nggak bisa ya, duit-duitnya triliunan, Sewamen-wamennya juga nggak bisa. Wamena-mena hehe, waka waka hehe. Jadi nggak bisa dibeli. Oke. Gitu. Tapi kalau ngomongin kebutuhan, balik ke kebutuhan, kenapa? Emang apakah film itu menjadi faktor buat ngedukung kebutuhan? Maksudnya musik nggak cukup? Cukup sih, cuma maksud gue gini, kayak ya itu kayak satu income baru lagi aja sih, kayak plottingnya kan. Kayak misalnya akhirnya gue jadi kayak bisa, kalau dari ngomongin segi finance gitu ya, gue jadi bisa ngeplot, oh kalau yang ngeband ini tuh memang buat ngecover daily dan lain-lain, tapi tiba-tiba ada kayak masuk sekolah, dan itu tuh ternyata berapa kali keplotnya sama film gitu loh. Jadi karena film kan emang masuknya langsung brak gitu kan, jeder. Nah itu tuh udah langsung oke, yang ini plottingnya buat sekolah, kuliah ini. Jadi kayak film tuh udah bisa di manage dari awal kayak gitu. Dan kebetulan emang nggak tahu kenapa sih film-film ini tuh hadiah dari tiap anak gue lahir. Jadi anak gue yang pertama tuh hadiahnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bang Buluk ya. Habis itu gue nggak ada film tuh 5 tahun sampai lahir anak gue yang kedua, dapat Warkop. DKI. Anak gue yang ketiga dapat Tulangan Sherina. Jadi kayak emang, dan itu film-film yang iya itu film gila sih. Itu semuanya film gila. Semuanya film epic yang ibaratnya gue Kualitas. juga nggak nyangka sih bisa ada di sini ini semua sih. Film kedua Warkop sih. Warkop juga gue juga masih, ini 200 juta orang loh di Indonesia gitu. Maksudnya yang jadi Indro, Tora sama gue gitu. Iya. Ya gue kayak bersyukur aja sih, ini apa ya, udah gitu kalau di perhatiin slogan-slogannya sama yang gue jalanin di musik mulai ketemu gitu. Kayak misalnya mimpi adalah menarilah dan terus tertawa. Di Warkop tuh tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Terus kayak korelasinya tuh di masa ini tuh real banget gitu. Lo kalau menghadapi satu rezim baru yang misalnya menurut lo kurang serak, tapi lo harus tetap menarilah dan terus tertawa kan. Tapi di suatu saat ini semakin strict, ya lo beneran kena lagi di yang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Jadi kayak korelasinya tuh anjir, semuanya terkoneksi dari musik dan film yang ada di hidup gue, kok semuanya korelasinya makin terkoneksi gitu lah. Dan yang akan datang ada Perayaan Mati Rasa. Perayaan Mati Rasa Itu film keberapa? Hitung kayak ke-9 deh. 9 ya? 9. Oke. Ceritain sedikit mungkin boleh Kak. Perayaan Mati Rasa, peran Kak Randy. Oke. Perayaan Mati Rasa tuh sebenarnya belum boleh terlalu banyak di-spill kali ya. Tapi intinya di sini tuh gue menjadi salah satu teman-temannya Ian yang diperankan sama Iqbal. Oke. Gitu. Jadi gue, karena filmnya juga ada musik-musiknya gitu kan, tentang band gitu juga. Jadi seru sih, menarik banget. Film ke-9 ya, dan akan tayang nanti 2025 ya. 2025.
Randy katanya kalau dikasih kesempatan untuk bikin film, mau bikin tentang Red District di Indonesia. Ini dari podcast yang mana ya? Kenapa mau bikin film tentang Red District di Indonesia? Ya seru aja. Karena tapi nggak tahu boleh apa enggak kan di sini. Serunya di mana bagi Kak Randy tentang Red District? Serunya tuh di Red District-nya itu gitu. Area-area yang dilarang daripada nyoba, mendingan nonton di film aja gitu loh. Jadi kayak orang kalau pengen tahu ya nggak usah nyoba, langsung nonton aja gitu loh. Jadi experience-nya ditonton. Experience-nya nonton aja. Terus kalau misalnya nonton kan biasanya bisa didampingin orang tua. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang gimana, orang tuanya juga bisa langsung ngarahin ini tuh kurang baik ya nak, gini gitu. Angle yang unik menurut Kak Randy soal itu? Ada isu apa atau ada experience apa yang akhirnya rasanya ini perlu diangkat? Selain menemukan keseruan itu ya? Gini loh, kayak kalau di film luar tuh hal-hal kayak gitu diangkat tuh biasa gitu. Kalau di sini kan ditabu-tabuin gitu, maksudnya pelan-pelan banget gitu loh. Kayak padahal hal-hal ini tuh di sekeliling kita ada terus kan gitu. Jadi kayak gimana caranya supaya orang tuh ya nggak belagak tabu gitu, tapi ya udah emang dikasih tahu yang bener. Karena kan sebenarnya Red District itu kan diciptain buat orang-orang yang misalnya mau bandel atau apa dikumpulin di satu tempat. Jadi ya udah lu di situ aja, jangan keluar dari situ gitu loh. Kalau di sini kan semuanya blur. Terus tahu-tahu larangan sama ini nggak jelas, tapi ada terus gitu loh. Jadi bingung kan jadi generasi juga bingung nih, kayak gimana nih yang bener ya. Ini seliweran ada terus, bahkan misalnya kayak ada tempat seberang-seberangan sama masjid tapi dibiarin aja. Misalnya tempat karaoke sama masjid depan-depanan. Maksudnya kita dibiarin ngelihat itu hal yang biasa aja gitu, seberang-seberangan gitu. Padahal seharusnya kalau misalnya bisa, ya udah ini tuh area ibadah, jangan dempetan banget sama karaoke atau sama tempat-tempat minum-minum gitu loh. Lo kalau mau tempat minum-minum dikasih spot di ujung sana, yang disitulah orang-orang yang mau minum-minum di sebelah sana ya. Di sini tuh orang mau ibadah gitu loh. Ini dan belum ada yang pernah bikin ya. Seberang-seberangan banget gitu. Tempat suci ini apa? Ya kan? Terus kayak ya udah dinormalisasi. Ya. Bahkan kan yang paling terdekat di samping kantor polisi. Iya dong. Samping kantor polisi ya. Gue nggak tahu tuh di mana. Vokalis band sebelumnya udah ada Ubay. Dan tentunya sekarang vokalis sebelumnya udah memiliki jalurnya sendiri, udah punya journey-nya sendiri. Tapi dari awal perjalanan dari 2002 sampai 2017 itu kan journey yang juga sangat lama. Tentunya bukan cuma dalam suatu proyek band, tapi juga ada persahabatan. Tapi ada salah satu statement dari Kak Randy, udah nggak punya nomornya beliau, ataupun menghapus nomornya. Kenapa sampai menghapus nomor vokalis sebelumnya? Karena ada lagu Hapus Aku kan. Dia yang kan dia bernyanyi lagu Hapus Aku kan. Perintah itu. Kita cuma laksanain aja. Gitu. Jadi menuruti perintah ya, mengikuti perintah. Cuma mengikuti perintah. Gak banyak ini. Oh, hapus aku ya udah. Aku hapus dari phone book. Hapus aku. Tapi ada persahabatan. Di luar itu adalah sebuah pekerjaan, proyek, band yang mungkin ada pasti suka dukanya. Tapi kan ada namanya atap yang berbeda antara pekerjaan dan persahabatan. Apakah itu akhirnya? It's a two different things. Pekerjaan nggak bareng, tapi kan pertemanan sebenarnya bisa. Gimana? Ya sebenarnya ada itu, makanya kalau misalnya lagu paling detail buat menyeritain situasi itu tuh sebenarnya ada di Wadow. Jadi lo pasti sama sahabat lo
sedekat-dekatnya sahabat lo pasti ada momen dimana emang ada jalan yang tiba-tiba lo harus split gitu. Oke. Yang bikin lo emang udah nggak bisa juga temenan sama dia karena emang udah beda jalan, beda ini. Jadi lo bahkan untuk ngobrolnya pun ya lo nggak akan nyambung sih gitu. Yang lo di bidang apa, ini di bidang apa yang two different way-nya yang udah benar-benar nggak nyambung gitu emang ya udah gitu. Jadi emang di situ dimana kita harus wadaw emang gitu. Dan akhirnya apa makna pertemanan menurut Kak Randy? Persahabatan, friendship, hubungan antar manusia. Ada pertemuan, ada Iya. ada perjalanan, terus Ya, akhirnya apa? menurut gue sih gini loh, kayak intinya seorang sahabat itu tahu banget bagaimana memperlakukan seorang sahabat gitu loh. Wow. Jadi kalau lo nggak tahu ya lo bukan sahabat gue gitu aja. Jadi intinya kalau lo emang sahabat sejati lo pasti tahu how to treat your best friend gitu kan. Wow. Jadi kalau misalnya ternyata kayak ya udah, oh ya udah, Oke. wadaw, Oke. lo pasti Iya. perjalanan hidup lo ntar semua orang sih kayak Iya. pasti akan nemuin tuh momen Iya. wadawnya kayak Lucu tapi ya. lucu. Maksudnya Kayak, punya visi misi sama. iya. Ini memposisikan kita semua ya, punya visi misi sama. Ngejalanin semuanya suka duka, tapi ya ternyata tetap ada ya yang kayak gitu ya. Ada. Maksudnya kayak ya kita ambil case-case yang lain nih ya, misalnya kayak lo ini case yang lumrah juga sering banget kejadian lo punya sahabat dekat banget terus tiba-tiba pacar lo dipacarin, itu kan artinya Iya. dia sahabat lo bukan, gue tanya gitu Iya, loh. iya. Maksud gue kayak Iya. Itu hal yang akhirnya kita itu kan something itu ya. banyak banget kan Iya. kejadian kayak gitu, dan artinya ya lo kalau emang lo sahabat gue lo tahu kan batasannya di mana Iya. itu kan. Kalau itu ditabrak gue balik lagi, lo masih mau anggap dia sahabat nggak gitu loh. Ya. Oke. Gitu sih. Di KTP Kak Randy ada tanda tangan Krisya. Itu udah lama ya. Kenapa bisa ada tanda tangan Krisya di KTP Kak Randy? Itu KTP gue yang dulu, jadi waktu itu emang kolaborasi bareng, terus kayak gue mikir ini gue ngefans lagi, terus gue mau minta tanda tangan bingung di mana ya yang nggak hilang-hilang. Ya udah di KTP aja. Jadi bakal lama gitu kan. Oke. Biasanya di kaos. Itu di kaos pasti Atau di kaosnya hilang kaset. atau di mana, gue takut hilang-hilangan aja, ya udah paling nggak mungkin hilang di KTP gitu. Oke. Dan itu kenapa bisa kejadian ada tanda tangannya Krisya? Momen apa? Kolaborasi bareng, kita latihan bareng waktu Oh, itu. latihan bareng sama terus almarhum. almarhum dulu tuh nggak remake lagu yang Surya Tenggelam kalau nggak Oke. salah ya. Terus ya udah nyanyi bareng di momen latihan itulah, kayak Wah, latihan bareng ya. tanda tangannya Bukan ketemu fan meet. latihan Latihan. bareng ya. Kak Randy, makasih banyak atas waktunya. Thank you banget. Jalan nih, road trip nih. Cabut nih. Oke, deh. Thank you, man. Ya. Turunin Siapa ya? dulu boleh gak? Turunin. Kenapa ya? Aku mau ngasih tau nih, aku punya baju dari Gloomy Sunday, keren banget. Lihat deh, bentuknya boxy. Tuh lihat, terus desainnya ada di depan sama di belakang. Tuh, keren banget kan? Harganya nggak nyampe 100.000, di bawah 100.000 lagi diskon soalnya. Terus dia bahannya 100% tekatan combat 20S, non mesmerite, solid dan super soft. Terus kalau Mas beli dapat stiker juga. Belinya di? Belinya di Instagram ada, di Shopee aja, di semua e-commerce ada. Mau beli gak sih? Iya, Iya, Mbak dari mana? Nih, mendingan pegang dulu bahannya. Enak banget, pasti Mas suka deh. Iya, Kan? soft. Ya kan soft. Beli ya, pakai sekarang. Jangan, Mbak. Nanti saya beli.